Halo guys, kembali lagi di channel Just Lakmenya. Apa kabar bagi kalian semua yang menonton di video ini? Saya ucapkan semoga berbahagia ya di manapun kalian berada ya. Dan selamat datang juga bagi kalian yang baru saja nonton di video ini ya. Nonton di channel ini terutama, saya ucapkan selamat datang. Seperti bisa kita akan melakukan video review ya, review HP terutama ya. Yaitu pada kali ini yaitu Xiaomi Redmi Note 9. Bagaimana spesifikasi lengkapnya atau bagaimana fitur, apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2022 yang terutama HP ini sudah berumur 2 tahun di Indonesia yaitu rilis 2020, apakah masih worth it? Mari kita cek sama-sama ya secara lengkapnya. Oke. Sebelum video ini dimulai, langkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe, dukung selalu channel ini ya untuk terus berkembang menjadi channel review salah satu yang terbaik di Indonesia. Semoga terbaik yang di Indonesia. Oke. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah ya, silahkan diklik dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya atau video yang akan datang ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita mulai videonya. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Sebenarnya HP ini juga seperti tadi sudah dijelaskan ya, sekitar 2020 atau pertengahan 2020 ya. HP ini dirilis jadi sudah 2 tahun. Di Indonesia belum lengkap 2 tahun sih sebenarnya. Berapa bulan gitu, 1 tahun berapa bulan, tapi hampir 2 tahun. Jadi HP ini sudah 2 tahun di Indonesia ya. Belum ya, tidak terlalu lama juga tidak terlalu baru lah istilahnya, tapi cukup lah. Apakah masih worth it untuk digunakan pada saat ini untuk spesifikasi performa seperti itu? Kita bahas selanjutnya ya. Yang pertama kita ketahui adalah untuk network atau koneksinya, HP ini tidak memiliki network 5G ya. Tahun 2020 memang 5G masih belum banyak lah di pasaran. Jadi HP ini masih menggunakan 4G bagaimanapun juga ya. Launchingnya kan 5 Mei 2020. Ini untuk luar ya, tentu di Indonesia sendiri mungkin berbeda tapi tetap pertengahan 2020. Dimensi bodinya yaitu tingginya ya 165 mili, dengan kalau ditranslasi ke cm berarti 16 cm dengan lebar 76 mili atau 7,5 cm dengan tebal 8,8 mili atau hampir 0,9 cm ya, cukup besar dikit daripada HP-HP yang di luar sana. Biasanya yang 160, 75 dan juga ketebalan cuma 8, tapi ini sedikit lebih besar. Ini biasanya berpengaruh di bagian layarnya ya. Dengan berat 209 gram atau hampir 210 gram cukup terasa lah di tangan ya. Tapi tidak terlalu pengaruh karena apalagi ukurannya yang cukup besar memang, jadi beratnya juga terpengaruh ya. Build-nya sendiri sudah menggunakan Gorilla Glass 5 dan juga belakangnya Gorilla Glass 5 dengan frame-nya plastik. Jadi tingkat durability HP ini cukup tinggi meskipun memiliki ya plastik frame lah, tapi Gorilla Glass depan belakang sama-sama 5-nya tahan banting itu. Drop test masih kuat itu. Bagaimana? Ya itu depan belakang Gorilla Glass 5 bagaimana lagi itu? Sudah kuat itu pastinya meskipun frame-nya pasti dari plastik. Untuk SIM-nya dual SIM nano SIM seperti biasa standar ya, dengan displaynya masih menggunakan IPS LCD. Namun untuk refresh rate-nya tidak tercantum, tapi mungkin sekitar 90 Hz lah karena ini HP 2020. Jadi untuk ya refresh rate-nya untuk FPS-nya seperti itu maksimal mungkin 90 Hz atau 90 FPS ya. Size-nya 6,67 inci, sekitar ya 6,6 inci standar lah, standar HP-HP sekarang bahkan. Dengan screen to body ratio 84%, 84,5, 84% aja. Dengan resolusi cukup standar 1080 x 2400 pixel dengan rasio standar 2020/9 dengan PPI atau pixel per inci, kerapatan pixel per incinya sekitar 395. Kenapa? Karena resolusinya itu masih standar 1080 x 2400, namun lebar layarnya 6,67 inci yang biasanya HP cuma 6,6 inci pas atau di bawahnya. Jadi semakin besar layarnya dengan resolusi yang sama, dengan maka kerapatan pixel per incinya semakin renggang ya. Itu tadi semakin kecil. Dengan proteksinya seperti tadi Corning Gorilla Glass ya, masih 2 langkah, 2 step dari Corning Gorilla Glass yang paling kuat yaitu sekarang Victus masih di atasnya 6. Jadi ini sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus ini. Dengan OS-nya masih menggunakan Android 10, kemungkinan besar masih bisa di-upgrade ke Android 11 dengan UI-nya dari MIUI 11. Karena sekarang baru saja update ya MIUI 13 ya, mungkin bisa di-update juga.
dengan chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G 8 nanometer. Cukup tinggi juga chipsetnya, Snapdragon 720G, apalagi G-nya itu untuk gaming ya, 8 nanometer juga. Thread-nya cukup tipis, tidak terlalu membuang energi, tidak membuang baterai lah, hemat daya istilahnya, dengan performa yang cukup tinggi 8 nanometer itu. Biasanya untuk HP 2020 sebesar 12 nanometeran lah, itu 12, 10, tapi ini sudah 8 nanometer, berarti sudah sangat bagus untuk tahunnya. Tapi untuk sekarang ya cukup bagus lah untuk rentang harganya. Nanti kita bahas rentang harganya juga. CPU-nya octa-core seperti biasa dengan konfigurasi 2x2,3 dan juga 6x1,8 ya. Dengan GPU-nya Adreno 618 ya, terintegrasi dengan chipsetnya, jadi kita tidak bisa otak-atik. Jika kalian mau cek atau benchmark CPU, GPU, dan juga chipsetnya dari Snapdragon atau MediaTek yang lain, mungkin bisa jadi di Google dan perbandingannya juga banyak kok. Jangan khawatir. Memorinya masih ada micro SD-nya dedicated slot ya, tidak hybrid juga, jadi ya nilai plus lah, nilai plus dari HP ini. Untuk variasi memori internal RAM-ROM-nya juga sangat beragam ya, ada 664, 8128 dan juga 664, 6128 dan juga 8128. Cukup beragam lah untuk HP ini ya, Note-nya Redmi Note 9 Pro ini. Untuk main kameranya ada 4 quad kamera, 64 megapiksel, ya cukup tinggi megapiksel, tapi outputnya pasti juga bagus. Tapi tidak terlalu pengaruh lah megapiksel terhadap hasil jepretan kamera atau video capture dari kamera tersebut. Tapi pengaruh untuk ya, kalau dilihat spesifikasinya rasanya pengaruh lah istilahnya. Untuk 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel depth. Jadi HP ini menyuguhkan kamera yang cukup beragam, yang pastinya fiturnya juga cukup beragam dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi itu sebagai nilai plus dari HP ini ya, dibandingkan HP di kelasnya yang masih punya triple kamera, bahkan ada yang dual kamera, seperti itu. Fiturnya LED flash HDR panorama seperti biasa, dengan video capture-nya cukup beragam mulai dari 4K 30 fps hingga 720 960 fps. Yang 720 960 fps ini kemungkinan besar itu ya pasti slow motion lah istilahnya, dengan ada gyro EIS-nya. Selfie kameranya cukup bagus juga, 16 megapiksel wide, HDR panorama fiturnya, dan video capture-nya 1080, 30 hingga 120 fps. Cukup bagus juga untuk pakai kalian yang suka selfie atau ngevlog seperti itu ya, sangat membantu sekali lah untuk HP ini ya terhadap kegiatan kalian. Untuk sound-nya juga pasti ada speakernya, masih ada juga port 3,5 mm jack-nya ya. Biasanya HP sekarang ya, ini HP 2020, HP sekarang tidak ada ya. Jadi beberapa orang masih menggunakannya, jadi itu nilai plus terhadap beberapa orang atau sebagian orangnya. Bluetooth-nya juga 5.0, masih belum 5.1 atau 5.2, tapi itu 2020. Ya mau gimana lagi, GPS pasti ada, NFC ada ya, infrared juga ada, radio masih ada, radio biasanya ini nggak ada, sudah. USB Type-C 2.0, untuk fitur-fitur lainnya, fingerprint pasti ada ya, HP sekarang nggak ada fingerprint-nya gimana ya. Side mounted di bagian kanan atau kiri HP-nya, accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas. Dengan baterai LiPo 5020 mAh cukup tinggi ya, lebih tinggi 20 mAh, standarnya 5000, banyak 5000, ini 5020, non removable, fast charging 30 watt. Yang terakhir adalah harganya, ini price 2.450.000, ini yang paling murah yaitu tadi 664 ya. Oke, kita summary HP Redmi Note 9 Pro ini. HP ini sangat cocok buat kalian yang mencari fitur yang cukup banyak lah. Fitur yang cukup banyak dari sebuah HP dengan rentang harga yang paling murah itu di bawah 3 juta. Tapi untuk yang versi 8128 itu masih di atasnya 3 juta ya. Tapi beragam, tergantung tokonya juga. Mungkin cari di online juga beragam ya, tergantung all shop-nya juga. Fitur yang pasti terasa dari HP ini adalah ya, karena ini Note ya, Redmi Note biasanya layarnya itu sangat lebar, layarnya luas, jadi itu menambah kepuasan customer atau kepuasan pengguna untuk menggunakan HP ini, meskipun ya displaynya tipenya masih IPS LCD, belum OLED atau Super AMOLED, tapi sudah cukup lah. Refresh rate-nya juga cukup, kemungkinan besar 90 Hz karena HP-nya tahun 2020, mau gimana lagi. Dengan variansi ya 8664 sampai 8128 sudah cukup beragam ya. Cocok untuk kalian yang ya mau, tergantung
uang kalian juga, kantong kalian ya. Dengan performa yang cukup tinggi 720G gaming ya. Gaming bukan rata kanan tapi tengah-tengah, menengah ke atas dikit lah, menengah ke atas dikit. Dengan baterai yang cukup besar juga, apalagi tadi Snapdragon 720G itu cuma 8 nanometer thread-nya. Jadi tidak terlalu boros baterai, apalagi baterainya cukup besar juga 5020 mAh, jadi sangat awet HP ini. Durability-nya juga sangat tinggi, Gorilla Glass 5 depan belakang. Itu menambah tingkat kekuatan dari HP ini kalau drop test atau tidak sengaja jatuh atau terbentur seperti itu masih sangat kuat ya. Jadi HP ini cocok buat kalian yang suka mengedepankan fungsi dari HP dan juga fitur. Jadi perbandingannya sama, fungsi HP, fitur perbandingannya sama. Seperti itu. Mulai dari fiturnya apa tadi? Kamera ya. Lalu chipsetnya tadi, lalu fitur-fitur lainnya seperti juga ini namanya Note, ada pennya lah istilahnya, itu fitur juga. Dan fungsinya tetap terpakai, yaitu apa tadi? Layarnya lebar, baterainya juga tinggi dengan chipset yang tidak memakan baterai, yang memakan energi baterai ya, boros baterai yang terlalu banyak tidak. Dan juga performanya juga cukup tinggi, 8 nanometer itu. Jadi itu untuk HP yang cocok bagi kalian seperti itu. Sekian video review Xiaomi Redmi Note 9 Pro dari Just Luckman ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Manusia tidak lepas dari kesalahan juga. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Tombol subscribe sekali lagi saya itu di pojok kanan bawah, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Stay tune, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.